Halo rekan-rekan pembaca dan pendengar setia hukum online, saya Wila bisa kembali menyapa teman-teman dalam program Ngegaspol Regulasi, yang mana program ini akan mengajak teman-teman untuk membahas isu-isu hukum terkini bersama para pakar, para praktisi, dan juga para pembuat kebijakan secara mendalam tetapi tetap mudah dan ringan untuk dicerna. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin cukup panas di telinga nih teman-teman, tapi penting untuk masa depan negara kita gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah tahu gitu, saat sekarang ini skor Corruption Perception Index atau CPI kita itu melonjak turun, ada di angka 34, yang mana itu bisa diasumsikan kita lagi naik roller coaster, tapi tracknya itu terus turun gitu. Jadi selain cemas, ini juga hal yang mengkhawatirkan seperti itu. Nah, di tengah angka CPI Indonesia yang selalu merosot tajam ini, di sisi lain kita malah disuguhi oleh berita-berita dan rentetan kasus-kasus besar yang membuat publik bertanya-tanya begitu. Apakah ini murni penegakan hukum atau justru ada semacam pesanan di balik layar seperti itu. Mulai dari kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, lalu juga ada yang menyeret salah satu petinggi BUMN Ira Puspadewi, sampai yang saat sekarang ini masih bergulir itu yang menjerat mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Nah, hari ini saya tidak sendiri teman-teman, saya kedatangan dua narasumber yang akan menguliti isu-isu ini baik dari luar maupun secara mendalam begitu. Yang pertama ada Mas Danang Widyoko dari Transparency International Indonesia, yang selama ini lembaganya memegang langsung data skor korupsi Indonesia. Nah, Mas Danang, apa kabarnya hari ini? Mas Danang? Baik, oke. Terima kasih diundang. Ya. Selain Mas Danang, kita juga kedatangan satu narasumber lagi teman-teman, yaitu Bang Arsil dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Apa kabar Bang Arsil? Baik. Nah, nanti Bang Arsil akan mencoba untuk membedah sisi hukum dan politiknya teman-teman, di balik pasal-pasal yang sering disebut sapu jagat gitu ya Bang, atau undang-undang tindak pidana korupsi seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita mulai diskusinya. Ini dia Ngegaspol Regulasi, Indeks Korupsi Anjlok, kasus korupsi meningkat, ada apa? Mungkin saya mau mencoba mengawalinya dengan Mas Danang gitu, Mas. Ya. Kita mungkin mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih, Mas Danang. Skor CPI Indonesia ada di angka 34 gitu, Mas. Banyak publik yang menyebut gitu, ini sudah lampu merah gitu, udah tanda-tanda bahaya seperti itu. Seberapa serius sih Mas kondisi ini gitu, dan sejauh mana angka ini tuh mempengaruhi demokrasi kita gitu. Selain demokrasi juga mungkin ada hubungannya dengan ekonomi, investor, seperti itu Mas. Dan hukum juga. Dan hukum semua sektor sebetulnya. Semua sektor. Jadi pertama yang perlu dipahami, indeks persepsi korupsi namanya indeks ya. Indeks itu indeks dari berbagai survei yang lain. Jadi untuk menjaga independensi dan objektivitas, maka Transparansi Internasional itu menggunakan sumber-sumber eksternal. Nah, untuk Indonesia sendiri ada 9 survei global. Jadi ini indeks dari survei ya. Jadi tujuannya itu, indeks persepsi korupsi itu kan hendak mengukur maju mundurnya pemberantasan korupsi dan membandingkannya negara satu dengan negara yang lain gitu ya. Nah, karena ini global, makanya kemudian kan hampir tidak mungkin melakukan survei secara global dan tiap tahun, karena mahal sekali. Kalaupun bisa paling sekali 2 kali, karena ongkosnya terlalu mahal. Tapi saat yang sama ada survei yang sifatnya sektoral, yang ngomong soal hukum, survei soal politik gitu, itu global, itu rutin ada. Atau kemudian survei yang sifatnya regional, yang di Asia Pasifik aja, yang di Afrika dan Middle East atau di Amerika Latin itu ada yang regional. Makanya kemudian indeks persepsi korupsi itu mengambil pertanyaan-pertanyaan tentang korupsi dari 9 survei yang lain dalam kasus Indonesia. Oleh karena itu kemudian dampaknya bukan cuma di soal hukum, tapi juga bisnis, sosial, karena ini memang berbagai macam survei yang lain. Jadi survei itu ada mengukur bisnis, memang cukup banyak bisnis gitu ya, terutama risiko bisnis ya. Korupsi kaitannya sama risiko bisnis. Yang anjlok itu misalnya IMD World Competitiveness Yearbook. Ini IMD ini, dan survei ini dari berbagai kawasan ya. IMD ini sekolah bisnis di Swiss. Ya. Lalu yang anjlok juga ini PRC Asia Risk Guide. PRC ini konsultan bisnis yang
berbasis di Hong Kong, jadi di Swiss Hong Kong. Atau kemudian Bertelsmann Foundation Transformation Index, ini lembaga think tank yang ada di Jerman. Jadi ada beberapa lembaga di berbagai negara di belahan bumi yang berbeda itu mengkonfirmasi meningkatnya risiko korupsi di Indonesia. Gitu ya. Jadi dari bisnis itu risiko korupsinya meningkat, lalu dari hukum ini juga ada pertanyaan soal kepastian hukum, kemudian dari sosial juga ada pertanyaan tentang memburuknya korupsi. Ini yang kemudian menjadi concern global dan itu dibandingkan dengan banyak negara lain. Jadi tahun 2025, jadi surveinya tahun lalu di launching awal 2026 itu melibatkan 182 negara. Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang Mas Dana sebutkan tadi, kita di tengah-tengah lah. Artinya skor kita 3-4, Thailand sedikit di bawah kita 3-3, Filipina 3-3. Terkait penurunan ini, apakah akan terus mengalami penurunan atau justru akan mengalami regresi yang permanen gitu? Mas saya khawatir sebetulnya ini akan menuju kepada kemunduran dalam jangka panjang. Karena tidak ada upaya serius untuk menahan atau kemunduran ini, memperbaiki ini, gitu ya. Di pemerintahan sebelumnya biasanya setelah launching indeks persepsi korupsi itu akan ada banyak diskusi kami dengan banyak lembaga pemerintah, badan-badan pemerintah untuk mendiskusikan kira-kira apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki. Gitu. Tapi di sekarang ini tidak menjadi perhatian, gitu ya. Dan justru memang seperti dikatakan di awal itu menjadi ironis, karena ketika penegakan hukumnya semakin masif, banyak yang ditangkap, lalu disita asetnya, dipajang gitu ya, pada uang cash gitu dipajang gitu ya, difoto depan wartawan gitu ya, dan depan presiden gitu. Tapi kemudian indeks persepsi korupsi justru menurun gitu. Jadi ada yang salah sebetulnya dengan strategi pemberantasan korupsi kita, dan ada yang salah dengan penegakan hukum terutama dalam kasus korupsi. Nah, menyambung itu Mas Dana, dalam beberapa kasus yang ramai belakangan ini gitu, yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, lalu Ibu Ira Puspadewi juga, lalu Nadiem Makarim juga, itu apakah ada semacam pandangan bahwa ini tuh sebetulnya bukan dilihat sebagai keberhasilan pemberantasan korupsi gitu, tapi justru sebagai sinyal ketidakpastian hukum itu sendiri? Ya, ini keberhasilan para penegak hukum yang ingin naik pangkat lah, gitu. Karena kemudian dengan berhasil memenjarakan atau menuntut para pejabat petinggi negara atau menyita uang dalam jumlah besar, itu sepertinya para penegak hukum kemudian membuat prestasi gitu, dan naik pangkat, semoga naik pangkat. Tetapi itu kan tidak menyelesaikan persoalan korupsi, karena bukan itu, gitu ya, bukan itu. Jadi pemberantasan korupsi itu bukan menyita, bukan menjarakan orang, gitu ya, tetapi pemberantasan korupsi itu adalah bagaimana membuat pelayanan lebih baik bagi bisnis, lebih mudah urusannya, bagi masyarakat berbagai pelayanan itu bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik dan sampai dan tepat sasaran, gitu ya. Bagi banyak warga negara, mereka mendapatkan hak-haknya tanpa harus membayar uang lebih, tanpa dibeda-bedakan, tanpa diskriminasi. Dengan adanya korupsi kan mereka yang lebih kaya dipermudah, gitu kan. Tapi dengan korupsi, dengan korupsi yang kaya lebih mudah, yang orang miskin menjadi lebih sulit. Ini menjadi temuan penting kami dalam indeks persepsi korupsi kami di tahun yang kami launching di awal tahun ini, kaitannya dengan akses pada keadilan. Jadi negara-negara yang korupsinya relatif lebih rendah, gitu ya, indeks persepsi korupsinya lebih baik, dicek dengan data di Rule of Law Index di World Justice Project. Menarik sekali Mas Danang, tapi nanti akan kita ulas lebih dalam lagi. Kalau kita lihat tadi dari sisi data dan persepsi yang sudah Mas Danang sampaikan, nah saya ingin masuk ke sisi yang lebih dalam, Bang Arsel. Bagaimana hukum kita bekerja dan di mana letak problemnya gitu. Nah, apakah penurunan dari CPI ini akhirnya bisa kita baca gitu, Bang, sebagai dari konsekuensi desain regulasi kita sendiri seperti itu, yang
yang seperti yang dari awal saya sampaikan tadi, pasal sapu jagat gitu, Bang Arsil. Banyak kritik-kritik yang muncul soal pasal-pasal ini begitu. Dan menurut Bang Arsil sendiri, apakah regulasi seperti ini justru akan membuka ruang tafsir yang terlalu luas sehingga penegakan hukum kita menjadi tidak konsisten begitu? Kira-kira begitu ya. Masalah korupsi kita itu kayak gini. Dulu korupsi tinggi, kasusnya tinggi, gitu ya. Sekarang tinggi. Terus ada CPI gitu ya. Tapi ini nggak pernah nyambung. Jadi antara pemberantasan korupsi atau yang dianggap sebagai pemberantasan korupsi dengan segala macam indikator itu nggak nyambung. Sekarang begini, sebutin satu kasus, pasal 2, pasal 3, anggaplah, ambillah kasus Tom Lembok lah. Dia ngapain? Apa perbuatannya? Kasus Nadiem, apa perbuatannya? Kasus Ira, Ibu Ira, apa perbuatannya? Dia ngapain? Pidana itu soal perbuatan. Ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oke, ukurannya adalah perbuatan. Nah sekarang, dulu banyak kasus pemberantasan korupsi. Kasus-kasus tinggi lah. Kita, tepuk tangan kan gitu ya. Tapi apa pelajaran dari situ? Nggak ada, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya orang-orang ini ngapain. Oke? Kita selama ini cuman menganggap korupsi itu definisinya adalah apa yang dikatakan oleh penegak hukum sebagai korupsi. Kalau mau jujur begitu. Begitu udah diputus, itu korupsi pasti gitu ya. Tapi nggak pernah bisa dijelaskan kecuali dia suap. Ya. Nggak pernah bisa dijelaskan ini apa sih korupsinya. Oke. Nah itu yang kemudian menjadi masalah. Kenapa kemudian banyaknya perkara tersebut tidak merubah perilaku? Karena kita nggak tahu, yang nggak boleh apa jadinya dari perkara itu, dari contoh-contoh perkara itu, orang ini ngapain, kita nggak tahu. Cuma dibilang ada kerugian lah, menimbulkan kerugian keuangan negara. Oke, kerugian itu disebabkan karena ngapain ini orang. Apa perbuatan yang salah dilakukan orang ini? Salahnya adalah salah yang bisa dipidana, gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi kita nggak pernah bisa belajar apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, dalam bisnis, dunia bisnis itu jadi problem. Karena kalau patokannya adalah soal menimbulkan kerugian negara, kerugian keuangan negara, banyak hal yang bisa menimbulkan kerugian. Oke? Tapi perbuatan seperti apa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, itu yang penting. Nggak bisa cuman sekedar pokoknya kalau menimbulkan kerugian maka itu korupsi. Padahal kerugian bisa disebabkan baik karena perbuatan pidana, perdata atau administrasi. Yang mana nih? Kalau yang pidana, oke, kita sempitkan. Berarti kerugian itu atas karena perbuatan yang kayak gimana yang bisa dipidana. Nggak clear. Dari mana nggak clearnya? Kita bisa tarik masalahnya dari pasalnya sendiri. Yang tadi dibilang sapu jagat. Kenapa dia bilang sapu jagat? Pidana itu ngatur, ada prinsipnya namanya lex serta. Harus jelas apa yang tidak boleh dilakukan. Unsur perbuatan harus clear. Kenapa? Karena ini ngatur soal apa yang tidak boleh kita lakukan. Warga negara, pejabat, dan segala macam nggak boleh. Jadi kita harus tahu, harus tahu apa yang tidak boleh. Kita harus bisa membayangkan dengan rumusan ini, kita nggak boleh begini-begini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat pasal 2, pasal 3, terutama pasal 2, nggak ada unsur perbuatan. Unsur perbuatan ini sangat teknis hukum ya. Setiap orang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Oke, perbuatannya ngapain? Apa unsur perbuatannya? Memperkaya. Kan jadinya begitu. Unsurnya memperkaya, perbuatan memperkaya. Oke. Memperkaya yang seperti apa yang bisa dipidana? Oke. Nah, jadi unsur perbuatan itu tidak ada di dalam Undang-Undang Tipikor pasal 3. Ketika sangat abstrak. Rumusan perbuatan yang abstrak itu yang namanya pasal karet. Semua bisa kita tafsirkan masuk ke situ. Itu. Ini yang disebut pasal karet. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Nah, misalnya yang dibilang sama Bang Chandra Hamzah waktu di MK waktu itu ya, sidang judicial review, dia jadi ahli. Bilang tukang pecel lele bisa kena korupsi. Oke, kita tes ya, benar atau enggak? Gitu. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Oke, pecel lele jualan di pinggir jalan tanpa izin. Oke, melawan hukum. Terus kemudian
dia apakah tujuan dari dagang apa? Dapat untung. Ya. Oke, memperkaya secara melawan hukum memperkaya itu ya. Merugikan keuangan negara dengan dia tidak bayar retribusi, merugikan keuangan negara. Masuk korupsi dong. Oke. Tapi kan abis itu kita lihat, kita balik lagi. Emang itu yang kita maksud korupsi? Kan bukan, harusnya kayak begitu bukan korupsi. Berarti tapi bisa masuk pasalnya. Ya, betul. Berarti kan harus kita mundur, kita lihat lagi. Berarti ada yang salah dengan pasal ini. Terlalu luas. Nah, ini yang kemudian menimbulkan masalah-masalah sekarang. Akhirnya membuka kemungkinan pasal itu disalahgunakan Betul. gitu, untuk sesuatu yang bukan penegakan hukum, bukan tujuan untuk penegakan hukum. Penegakan hukum itu selalu punya tujuan. Tujuannya adalah pada akhirnya adalah mengubah perilaku orang, perilaku subjek, supaya tertib pada akhirnya begitu ya. Jadi penegakan hukum nggak bisa sekedar untuk menghukum orang, harus ada tujuan. Nah, tapi ketika kemudian nggak jelas perbuatannya apa, orang nggak bisa belajar dari kasus-kasus. Kenapa dia dipenjara? Kenapa dia dibilang korupsi? Ya karena diputus pengadilan korupsi. Karena apa? Itu ya. Maka kita nggak bisa belajar dan akhirnya nggak ada kepastian hukum. Nggak, kan setiap perkara, setiap putusan, setiap orang diputus bersalah, itu kan ada pesan. Itu kan pesan. Anda tidak boleh melakukan ini. Kira-kira begitu pesannya ya. Kalau melakukan seperti ini pesan buat yang lain. Kalau melakukan perbuatan yang seperti ini, maka dia akan ini bisa dipidana. Tapi ketika kemudian, makanya pertanyaan pertama, saya tadi Ketua Melembong ngapain, ini ngapain, yang kemudian dihukum. Bisa jawab atau enggak? Kan nggak bisa jawab kita. Itu menunjukkan, terus pesan apa yang mau kita sampaikan kepada publik? Anda tidak boleh melakukan ABCD ketika kita juga nggak tahu. Pokoknya ujungnya pokoknya jangan bikin kerugian keuangan negara. Jangan menimbulkan kerugian keuangan negara. Tapi itu jadi masalah. Kenapa? Karena semua hal bisa ditafsirkan menimbulkan sebagai mengakibatkan kerugian. Kalau patokannya dari kerugian, gitu. Jadi nggak ada kepastian. Menarik soal batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi tadi, Bang. Berarti kalau dalam kasus-kasus yang tadi yang Bang Arsyil sampaikan itu, ketika tidak ada bukti aliran dana pribadi dan yang dipersoalkan itu kan adalah kebijakan dan keputusannya gitu. Nah, sebenarnya di mana batas antara si kesalahan administratif ini dengan tindak pidana korupsi itu sendiri? Gini, kalau suap itu korupsi nggak? Iya. Kenapa? Karena ngambil bukan hak. Hak dan kemudian dia merusak, ya kan? Merusak. Ada pegawai negeri atau penyelenggara negara disuap, gitu kan? Untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ini orang sedang memprovokasi dalam tanda kutip gitu ya, si pejabat untuk menyalahgunakan kewenangannya. Itu. Semua orang sepakat itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena merusak fungsi-fungsi negara. Oke? Sekarang kalau pasal 2, pasal 3 yang seperti apa? Kenapa kemudian perbuatan seperti apa yang kita anggap sebagai korupsi? Kenapa? Gitu ya. Nah, pasal 2, pasal 3, terutama pasal 2 sebenarnya bisa dibilang adalah pasal perbuatan curang. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dulu dapat. Dulu sebenarnya udah benar dapat merugikan karena penekanannya bukan soal ada kerugian atau tidak, tapi perbuatannya curang. Mau dapat untung secara ilegal kan begitu. Itu. Tapi jadi dalam bahasa Inggrisnya fraud atau kita perbuatan curang lah. Ya. Perbuatan curang kan nggak cuma penipuan cuma salah satu. Gimana caranya kong kali kong putar balik ke segala macam gitu ya, manipulasi apa segala macam untuk dapat keuntungan. Nah, orang yang melakukan perbuatan seperti itu manipulatif dan segala macam supaya dia dapat untung, kita nggak suka kan begitu ya? Itu jahat. Nah, oke. Pasal 2 pada dasarnya begitu. Maunya begitu, tapi rumusannya terlalu abstrak. Itu jadi salah. Nah, jadi kita bisa tetap menggunakan itu meminimalisir permasalahan sekarang kalau dia ditafsirkan dengan benar. Jadi harus ukurannya adalah tujuan orang itu melakukan perbuatan X ini yang kita anggap salah untuk dapat untung.
Kalau melakukan itu dia nggak dapat untung atau tidak ada maksud buat untung, terus kita harus mikir, terus kenapa orang itu dipenjara? Salah apa dia? Menurut Bang Arsyil sendiri, apakah kita sedang melihat kecenderungan kriminalisasi? Udah lama kriminalisasi terjadi. Sudah lama Iya, bukan? udah lama. Saya udah dari pertengahan 2000-an mulai ada putusan.net dulu, putusan pengadilan dipublish dulu, hukum online yang membantu Mahkamah Agung itu saya bacain putusan korupsi. Banyak banget kasus yang ngawur. Nah, udah lama kriminalisasi. Sudah lama prakteknya dirasakan gitu ya? Ya, sudah lama, bukan sekarang aja. Bukan hal yang baru begitu. Bukan hal yang baru karena dan juga ini yang menarik ya, saya nyambung yang disampaikan Arsyil itu. Ini kan ada klausul kerugian negara. Itu yang kemudian membatasi korupsi itu hanya di wilayah publik, hanya dilakukan oleh penyelenggara negara. Padahal praktek perbuatan curang itu kan bukan hanya di sektor publik, di swasta juga, gitu. Di organisasi-organisasi internasional juga, gitu ya. Nah, karena itu membatasi kemudian penegakan hukum itu hanya yang penyelenggara negara saja, dan itu tidak menjangkau sebetulnya luasnya tindakan korupsi. Gitu. Itu yang pada akhirnya membatasi. Karena ini terjadi misalnya di waktu rehabilitasi rekonstruksi di Aceh gitu kan ada yang kena kasus korupsi, yang melakukan kasus korupsi, yang kena itu hanya yang penyelenggara negara, yang pegawai negeri. Sementara itu ada pelaku yang lainnya itu organisasi internasional, badan PBB, beberapa donatur internasional yang nggak kena karena itu swasta, jadi dianggap tidak masuk jurisdiksi undang-undang korupsi. Ini justru kemudian pasal ini justru membatasi sebetulnya upaya besarnya untuk menekan sebenarnya perbuatan curang itu lagi. Tapi sebelum itu begini, saya mau tarik dulu, apa sih sebenarnya korupsi? Korupsi itu yang paling basic adalah suap. Itulah yang esensi dari korupsi. Makanya UNCAC pasal berapa, 14 atau 15, suap. Ada baru kemudian dibagi suap sektor publik, ditambahkan kemudian sektor internasional, organisasi internasional. Itu kenapa? Karena ada soal trust juga diberikan oleh negara-negara, gitu ya. Terus kemudian ada sektor swasta, suap sektor swasta yang menyangkut perekonomian besar, kira-kira begitulah ya. Yang kita udah punya undang-undangnya, undang-undang suap, itu tindak pidana suap yang menyasar soal swasta. Oke. Terus apa lagi? Trading in influence. Apa itu trading influence? Trading influence itu turunan dari suap. Dia tetap soal memberikan hadiah dan segala macam itu ya. Terus apalagi? Rata-rata itu soal suap. Undang-undang korupsi kita juga mayoritas soal suap. Pasal 5 suap, pasal 6 suap kalau ada hakim, pasal habis itu penerimanya gitu ya. Pasal 11 Undang-Undang Tipikor itu gratifikasi, memberikan tapi tidak secara langsung minta melakukan sesuatu itu. Jadi si pejabatnya menerima gitu ya. Menerima tapi karena dia pejabat. Itu. Dia belum tentu disuruh ngapain gitu ya. Disuruh melakukan A, B, belum. Tapi pokoknya dikasih duit, tapi dia tahu duit itu diberikan karena dia pejabat. Kalau dia bukan pejabat, ongkang-ongkang kaki di rumah nggak akan dapat itu duit. Nah, itu salah satu bentuk suap. Dia belum konkret. Ya, tapi investasi kan gitu ya. Kita bayarin pejabat, ya nanti kan suatu saat kita tinggal tagih gitu ya. Tapi pada saat beri ngasih bukan suap dalam artian itu. Tuh, ada pasal 13 gitu. Jadi mayoritas soal suap karena suap lah yang esensi dari korupsi itu memang suap karena itu yang akan merusak fungsi-fungsi negara, fungsi-fungsi aparatur negara. Trust yang kita berikan kepada pejabat penyelenggara negara disalahgunakan untuk itu ya. Nah, terus kemudian berkembanglah di luar ada korupsi sektor swasta. Apa itu? Suap. Suap. Itu. Kita memang belum clear, terutama sebagai korupsi ya, belum clear ngatur suap sebagai sektor swasta. Tapi kita sudah mengatur dia sebagai pidana, tapi tidak disebut dengan korupsi. Tahun 80. Undang-Undang 11 tahun 80 ada tindak pidana suap. Suap bola, suap apa segala macam gitu ya. Menimbulkan ketidakpastian. Sebenarnya kenapa kita perlu memberantas korupsi? Apa sih yang kita maksud sebagai korupsi? Perilaku apa yang kita tidak mau dilakukan terutama oleh penyelenggara negara yang seperti apa? Bukan sekedar kerugian. Kalau cuma sekedar kerugian, terlalu banyak orang yang kena. Kita tiap hari kena bisa.
Kalau begitu menarik ya Mas Danang dan Bang Arsil. Di satu sisi kita bicara soal persepsi global yang makin merosot begitu. Di sisi lain ada problem mendasar di desain hukum kita sendiri gitu dan praktik penegakannya gitu. Jadinya muncul pertanyaan besar juga Mas dan Bang, yang perlu dibenahi itu kasusnya atau justru sistemnya seperti itu. Kalau saya sistemnya dulu, pasal itu pasal itu dihapus. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya koruptif sudah tercover di, kalau pakai undang-undang Tipikor yang 99 sebelum KUHP gitu ya, itu udah bisa terjangkau di pasal 5 sampai pasal 13. Ya kalau saya melihatnya lebih luas begini, korupsi itu ada satu pandangan yang menarik bahwa korupsi itu bukan sekadar melanggar hukum, tapi sebetulnya memberikan hak yang setara kepada seluruh warga negara, jadi apapun latar belakangnya, apapun kemampuannya, gitu. Yang bisa kita lihat dalam kasus korupsi itu kan mereka yang bisa nyuap, mereka yang punya uang itu mendapatkan pelayanan lebih. Sementara yang nggak punya uang ya dapat yang fasilitas yang paling buruk atau malah nggak dapat apapun kan, itu yang terjadi gitu. Sehingga kemudian tujuannya adalah bagaimana negara memberikan pelayanan kepada siapapun itu secara fair, secara objektif, gitu. Tanpa suap, tanpa pelicin, tanpa sogokan, gitu ya. Tujuannya itu. Nah, ketika itu kemudian dilanggar, lalu kemudian menjadi masalah. Pelayanan tidak baik, gitu ya. Ketika proyek diberikan tanpa tender yang benar, lalu kemudian proyeknya kualitasnya buruk, ya. Atau ketika tanpa seleksi, kontraktor yang tidak punya kapasitas dan kualitas, lalu kemudian delivery-nya bermasalah, gitu ya. Jadi transparansi dalam konteks ini adalah memastikan bahwa mereka yang mendapatkan kontrak, mereka yang mewakili negara untuk memberikan pelayanan itu diseleksi dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang adil dan fair, gitu. Bahwa kemudian ketika itu dilanggar, prinsip itu dilanggar, ada konsekuensi hukum. Nah, itu kita baru bicara penegakan hukum. Tapi ujungnya adalah bagaimana negara memastikan semua pelayanannya, bagaimana memastikan tugasnya memberikan hak kepada warga negara itu diberikan secara adil. Itu kira-kira gagasan besar tentang korupsi, dan mengapa kemudian korupsi diberantas adalah memastikan itu tidak terdistorsi ya, tidak terganggu dengan berbagai penyalahgunaan, penyelewengan atau usaha-usaha, upaya-upaya untuk memperkaya diri sendiri. Kira-kira itu gagasannya. Nah, Mas Danang, sekarang tuh juga ada fenomena political trial itu, atau bahasa awamnya kriminalisasi ya, Mas kriminalisasi. Danang. Nah, kalau kita melihat pola dari beberapa kasus yang sudah kita bahas tadi gitu, Mas Danang dan Bang Arsil, apakah ada indikator yang bisa membuat publik menilai bahwa sebuah proses hukum itu sudah masuk ke wilayah yang dalam tanda kutip ditunggangi oleh kepentingan politik gitu. Misalnya dari sisi momentumnya gitu, terus dari siapa targetnya, lalu soal bagaimana opini terbentuk begitu, Mas Danang. Apakah pola-pola seperti ini tuh memang bisa dibaca sebagai sinyal-sinyal adanya intervensi politik atau gimana, Mas? Ya, itu sebetulnya begini ya. Kriminalisasi itu seperti disebut Arsil tadi bukan hal yang baru. Itu problem lama di dalam hukum kita, gitu ya. Tetapi kemudian di tengah kemunduran demokrasi itu justru semakin memburuk, gitu ya. Kalau dalam politik, gitu ya, saya masih ingat tulisan di tahun 2017, 2018 itu kan orang menyoroti kemunduran demokrasi dan bagaimana kemudian hukum digunakan sebagai instrumen politik untuk menekan lawan-lawan politik. Kalau itu konteks besarnya ya. Itu konteks besarnya. Pada waktu itu banyak digunakan, katakanlah merujuk pada kasus misalnya pembubaran kelompok-kelompok oposisi waktu itu HTI, lalu kemudian FPI karena mereka melawan kepentingan pemerintah. Tetapi praktek itu kemudian justru semakin meluas dan kemudian kasus lain yang digunakan adalah kasus korupsi. Gitu ya. Jadi bagaimana kasus korupsi digunakan untuk membungkam lawan-lawan politik, ya. Tetapi saat yang sama juga pemberantasan korupsi demi untuk tadi kepentingan politik juga bisa dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan pribadi, misal atau kepentingan lain penegak hukum gitu.
Itu yang kemudian menjadi catatan bagi kita ya ini ya. Untuk mencari benang merah gitu. Kalau katakanlah kasus Tom Lembong itu kan kental ini politiknya gitu ya, karena dia kemudian berafiliasi dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, lalu kemudian dicari kasusnya. Dan kalau menggunakan kritik pasal 2 dan 3 itu, pokoknya ada kerugian negara, dicari-carilah mensreanya di mana, dicari-cari pelanggaran hukumnya di mana. Yang penting ada kerugian negaranya dulu. Jadi kemudian menjadi masalah. Tapi saat yang sama kemudian, karena hukum juga bisa digunakan untuk itu digunakan juga untuk berbagai kasus-kasus yang lain, gitu ya. Seperti kasus Bu Ira Puspadewi itu kan ada berbagai prosedur yang dituding dia melanggar prosedur, gitu ya. Saya juga kurang tahu persis ada kerugian negaranya di mana, tapi itu menjadi kemudian kasusnya terkesan kemudian dicari-cari, gitu, karena jadi seperti saya sampaikan pada teman-teman KPK. Jadi kita ini punya sekitar BUMN dari 100 sekarang berkurang jadi sudah di resizing sekitar 80 atau 60 gitu ya, separuhnya itu merugi gitu ya. Nah kasusnya Bu Ira itu bukan BUMN yang merugi, BUMN yang bagus. Ya, betul. Yang kedua banyak titipan politik dan Bu Ira bukan titipan politik juga gitu ya. Lalu kenapa cari-cari di kasus yang ada banyak BUMN yang lebih pantas untuk dicari kasusnya, bukan BUMN yang kurang pas, sehingga itu menimbulkan pertanyaan dan kemudian menurunkan kredibilitas dan legitimasi penegakan hukum itu sendiri. Demikian juga kasus yang terakhir ini kasus Nadiem misalnya. Di awal-awal kita juga waktu itu saya juga, Nadiem ini sebelum jadi menteri ternyata sudah berkomunikasi untuk menggunakan OS tertentu, Chrome waktu itu, gitu kan, ada WhatsApp group gitu ya, yang sudah mengarahkan kepada Chrome. Tapi ketika kemudian di persidangan tidak muncul itu ya, atau kemudian katakanlah mengarahkan kepada itu tidak bisa ditunjukkan, atau katakanlah pembelian itu fakta sederhana bahwa kalau itu benar itu merugikan keuangan negara atau lebih mahal, yang menentukan harga kan bukan menteri tapi LKPP. Nah, ini jadi tidak masuk akal semuanya gitu ya. Jadi nggak kemudian saya menduga, tentu saya tidak punya bukti kira-kira motif politiknya apa, tetapi saya kira kerangka hukumnya adalah tadi bahwa pemberantasan korupsi sudah bergeser. Bukan lagi membuat kehidupan lebih baik bagi semua warga negara karena mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tetapi pemberantasan korupsi sekarang ditarget untuk menjadi pemasukan bagi keuangan negara. Jadi sumber pemasukan negara ini sekarang bukan cuma dinas pajak, bea cukai, tetapi juga Kejaksaan Agung dan penegak hukum lain, KPK, polisi gitu ya. Dan semua berlomba-lomba memajang uang cash gitu ya. Entah dari mana uang itu, kemungkinan dipinjam dari bank. Karena nggak mungkin hari ini transaksi pakai cash, apalagi dalam nilai triliunan. Itu hampir tidak mungkin. Orang pedagang kaki lima sekarang pakai kris. Jadi kaki limanya di Jakarta udah pakai kris nih sekarang nih kan. Bagaimana mungkin transaksi sebesar itu pakai uang kas, itu menjadi absurd gitu. Tapi pesan yang disampaikan sebetulnya kejaksaan ini berkontribusi, dan KPK juga mulai macang-macang uang kas juga, berkontribusi untuk memberikan pemasukan kepada negara, menjadi sumber penerimaan negara, dan bukan itu kemudian pemberantasan korupsi. Nah ketika itu dilakukan, tujuan utamanya kan mendatangkan pemasukan buat negara. Betul. Sehingga kemudian banyak kasus itu menjadi tidak logis gitu ya, antara fakta-fakta yang digunakan di pengadilan, informasi yang disampaikan itu menjadi tidak logis sama sekali. Dan itu pada akhirnya membuat kredibilitas dan juga kepercayaan dan legitimasi kepada proses hukum sendiri, dan institusi hukum ini akan dipertanyakan gitu ya. Betul. Bang Asril gimana Bang melihat kasus-kasus yang ada, apakah itu masuk intervensi politik? Bang? Dibilang intervensi, saya nggak tahu apakah ini intervensi, tapi udah lagi ke tadi, ini soal kriminalisasi. Jadi akhirnya terlalu banyak orang yang bisa dijerat dengan korupsi, yang sebenarnya bukan korupsi gitu ya. Dan banyak kasus-kasus janggal yang kalau kita telusurin, balik ke tadi, perbuatannya ngapain sih gitu ya. Itu banyak yang nggak janggal di situ. Kita nggak tahu apa motifnya, apakah, kan bisa ada beberapa kemungkinan. Penafsiran penegak hukum bahwa korupsi itu ya soal kerugian, bisa jadi gitu ya, yang itu salah.
Karena korupsi bukan soal kerugian, tapi soal ada orang yang mendapatkan keuntungan atau bertujuan dapat keuntungan secara ilegal, bukan mengakibatkan kerugian. Habis itu lari ke soal pengadaan kromnya, ya kan? Menentukan besaran segala macam, ini harusnya nilainya sekian, kenapa dihitungkan sekian. Oke, berarti kan ini soal permainan dengan vendor, bukan dengan Google dong. Ya kan? Jadi, tapi ini ada dua konstruksi perkara yang nggak nyambung, yang kita pada akhirnya nggak tahu. Jadi sebenarnya ini orang mau didakwa karena ngapain? Markup kah? Bermain dengan vendor atau bermain dengan Google gitu ya? Yang mana? Pilih salah satu dong. Kalau bisa dua-duanya bisa terjadi gitu ya. Tapi dari konstruksi dakwaan nggak clear, dari bukti yang sejauh ini ada di pengadilan nggak pernah clear. Akhirnya kemudian menimbulkan dugaan kan gitu ya. Ketika ini nggak jelas, jadi orang ini dibawa ke pengadilan karena ngapain? Apa salahnya gitu ya? Itu kan harus clear. Jadi begitu orang udah ditetapkan tersangka, orang harus tahu dia salah karena apa, dia melakukan apa. Nggak bisa dibilang, oh rahasia dong gitu ya. Nggak bisa begitu, bukan itu penegakan hukum yang benar. Begitu masuk ke pengadilan, publik harus tahu dia didakwa karena ngapain. Poin saya adalah ngapain. Karena itu yang paling penting dalam dakwaan. Orang ini dituduh melakukan apa, perbuatannya apa. Karena itu esensi pidana, melakukan perbuatan. Betul. Gitu. Nah, sampai hari ini kita nggak tahu. Padahal udah mau putus. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi Nadiem dituduh ngapain? Dulu Tom Lempong. Jadi Tom Lempong dituduh ngapain? Ibu Ira ngapain? Nggak pernah clear. Masa penegakan hukum kayak begitu? Dari awalnya sekalian pokoknya orang ini korupsi, kita masukin aja kan begitu. Kan ngawur begitu. Betul. Berkaca dari kasus ini, jadi sebetulnya jalan keluar yang harus dilakukan apa Bang Arsul? Satu tadi saya udah bilang, pasal 2, pasal 3 itu hapus. Karena perbuatan yang benar-benar korupsi, itu sudah kita atur. Jangan takutlah kalau pemberantasan korupsi akan melemah. Enggak, justru kita akan memfokuskan pemberantasan korupsi pada yang memang sebenar-benarnya korupsi, yaitu suap. Gitu. Dan MK, saya juga ngeritik MK di putusan terakhir yang notasi memakdir apa segala macam, mengakui pada dasarnya banyak problem dalam penegakan, penafsiran yang berbeda-beda segala macam. Artinya mengakui pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika itu ada hak di konstitusi, ada aturan soal ada hak atas kepastian hukum. Maka norma itu sudah jelas bertentangan dengan konstitusi karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Nggak dibatalin. Betul. Kok bisa? Jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, tapi tidak dibatalkan. Kenapa? Itu. Karena menurut saya selama ini kita terpesona dengan jumlah statistik, banyak perkara korupsi masuk pengadilan, diputus bersalah, bla bla. Kita terkesima dengan itu, kita nggak pernah ngelihat kasus per kasus. Kalau cuman angka begitu, ya gampang, pakai Excel selesai. Masukin orang, jadiin tersangka, diputus pakai Excel. Jadilah itu tinggi lah kita punya angka pemberantasan korupsi, tapi tidak akan ngaruh. Dan itu membuat ketidakpastian hukum yang tinggi. Tugas sekarang apa? Kita selama ini menganggap tugas pengadilan adalah menghukum orang. Begitu perkara korupsi, terdakwa masuk ke pengadilan harus diputus bersalah. Ya kan kita begitu selama ini. Menjadikan pengadilan, kita mempush selama ini pengadilan sebagai tukang stempel jaksa. Bukan lagi memeriksa apakah benar perbuatan yang didakwakan oleh jaksa benar terbukti atau tidak. Kalau sudah terbukti, masuk unsurnya atau tidak. Kalau sudah iya, apakah hukumannya mana yang pas, berapa yang pas, yang adil berapa. Kita nggak melihat itu lagi. Pokoknya masuk,
mulai dari tersangka kita anggap udah bersalah. Asas praduga bersalah kita koyak-koyak selama ini. Kita maunya asas praduga bersalah. Sekarang kita menerima buahnya. Apa yang kita sebut kriminalisasi, politisasi, itu cuma ujung dari segala macam kegiatan yang kita selama ini lakukan. Karena kita nggak pernah lihat kasus per kasus. Kita cuma terkesima dengan angka statistik. Ini korupsi sekian. Balik lagi kayak tadi di awal saya bilang. Karena selama ini kita menganggap yang kita definisikan sebagai korupsi adalah apa yang menurut penegak hukum kita sebagai korupsi, itu realnya. Kalau mereka bilang korupsi, oh pasti korupsi. Begitu kita tanya, apa sih yang dia lakukan? Oh nggak tahu. Pokoknya kata jaksa, kata polisi, kata KPK, dia melakukan korupsi. Pasti korupsi. Kan begitu. Kacau kita selama ini. Benar-benar. Ya, sekarang kita menerima buahnya itu. Berarti emang harus perbaikan sistem yang benar-benar. Banyak yang harus diperbaikin, mulai dari pasalnya diperbaikin. Kita juga harus memperbaiki kita sendiri. Betul. Kayak tadi ya, selama ini kita udah kita sendiri sudah memperkosa asas praduga tak bersalah. Itu. Karena kita ngelihat, oh itu orang kaya, oh pasti gitu ya. Karena kita sudah tidak berpikir adil. Sejak awal dari pikiran kita nggak adil. Kalau orang yang kena korupsi gitu ya, jadi itu oh pasti salah gitu ya. Kan udah nggak adil gitu ya. Betul. Itulah yang kita anggap sebagai progresif dulu. Harus adil sejak pikiran gitu ya. Sejak pikiran gitu ya. Bang Arsyil, Mas Danang, kita udah sampai ke ujung sesi gitu. Nah, untuk closing statement mungkin boleh Mas Danang, Bang Arsyil memberikan satu pesan singkat mungkin apa hal yang paling penting yang harus segera kita benahi gitu selain sistem tadi gitu, agar kita tidak terus berada di situasi yang seperti ini gitu. Nyambung tadi yang sampaikan Arsyil, sebagai tujuannya seakan-akan hanya menangkap gitu, indeks persepsi korupsinya malah memburuk gitu ya. Semakin banyak ditangkap justru semakin memburuk. Jadi saya kira kita mesti bersama-sama, jadi tidak bisa mendorong pemerintah aja, kita semua mesti terlibat merumuskan kembali sebetulnya pemberantasan korupsi itu mau apa gitu ya, mau menangkap orang ataukah sebetulnya hendak menekan, mengendalikan, mengontrol kasus korupsi supaya membuat itu tadi bisnis investasi lebih baik, masyarakat mendapatkan haknya, kehidupan lebih baik, dan masyarakat mendapatkan keadilan. Itu kan kira-kira seperti itu. Dan untuk mencapai itu tidak hanya dengan penegakan hukum, ada dengan cara-cara perbaikan administrasi, memperjelas aturan, atau membuat pengawasan internal lebih baik. Ini yang saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Dan kalaupun kemudian menggunakan penegakan hukum, harus dipastikan juga bagaimana hukum itu benar-benar memberikan keadilan. Jangan dibalik gitu tadi kan. Kalau sini kan yang penting ada kerugian negara lalu dicari-cari nih. Mensreanya di mana, niat jahatnya di mana, pelanggarannya di mana. Yang penting ada kerugian negaranya dulu. Ini kan terbalik-balik gitu. Menurut saya sekarang ini jadi momentum bagi kita semua untuk memikirkan kembali. Sebab kalau enggak ini berbagai indikator global menunjukkan kemunduran gitu. Dan tren kemunduran ini akan semakin dalam jika kita tidak bergegas untuk mengembalikan tren pembalikan ini supaya kemundurannya itu berhenti. Dan ini menjadi bukan hanya di bidang hukum, tetapi juga di berbagai sektor lainnya. Bang Arsyil, kalimat pamungkas. Jadi gini, kita udah punya pengalaman 20 tahun lebih, 25 tahun gitu ya, pemberantasan korupsi, ada KPK, ada segala macam yang ujungnya sekarang kita bisa merasakan kok nggak ada perubahan gitu ya. Padahal kasus-kasusnya banyak. Tapi lama-lama sekarang orang melihat, ini benar nggak sih korupsi, ini benar nggak sih korupsi, ini politisasi atau apa segala macam itu ya. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Kita harus mendefinisikan ulang apa sebenarnya yang kita anggap sebagai korupsi. Itu apa itu ya, jadi semacam kita bikin deal baru nih, yang perbuatan yang kayak begini-begini yang kita nggak mau dilakukan oleh negara atau aparat negara, itu bukan sekedar kerugian. Kenapa? Karena yang perbuatan ABCDE itu akan mengganggu kita, akan membuat tadi proses akses terhadap pemerintahan menjadi tidak fair, yang suap dan segala macam itu kan membuat tidak fair gitu ya. Perizinan menjadi tidak fair. Kan kita mau
pemerintahan ini, birokrasi itu berjalan dengan fair, bukan karena ini orang kaya, karena dia bisa bayar dan segala macam gitu ya. Nah, untuk itu maka kita harus, dan selama ini justru kayak gitu-gitu kan nggak diapa-apain gitu ya. Jaksa dapat duit dari orang gitu ya, 500 juta, dibilang tidak ada minus rea. Kok bisa? Itu. Nah, kita harus definisikan ulang. Yang kita anggap, kita maunya disebut tebakan korupsi dan harus diberantas, itu perbuatan kayak apa aja. Kita harus lakukan itu sekarang. Itu. Karena dan itu kita harus melihat mana yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara negara kita. Gitu. Jadi definisi korupsi nggak bisa dikuasai lagi oleh penegak hukum. Korupsi adalah apa yang didefinisikan oleh penegak hukum, nggak bisa lagi. Kita harus punya kesepakatan ulang. Yang kita maksud korupsi adalah perbuatan ABCDE. Kita harus rumuskan secara jelas sehingga orang tahu, bisa mendapatkan gambaran apa yang tidak boleh dilakukan, rumus unsurnya clear gitu ya. Dan penegak hukum harus tunduk dengan itu. Oke. Supaya tidak mudah disalahgunakan. Oke, supaya tidak mudah disalahgunakan ya, itu. Tidak mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik kayak, untuk kepentingan karir kayak, untuk kepentingan koruptif gitu ya. Untuk meras, betul, mungkin itu terjadi. Menarik. Banyak hal-hal baru yang akhirnya saya juga baru memahami dan mengerti begitu dari sharing Bang Arsil dan juga Mas Danang. Nah, mungkin kalau ada satu hal yang bisa kita tarik kesimpulannya, teman-teman, mungkin penegakan hukum yang tidak akuntabel begitu, pada akhirnya itu bisa berubah menjadi alat kekuasaan begitu ya, Mas. Dan di titik itu bukan hanya keadilan saja yang dipertaruhkan begitu, tapi juga kepercayaan publik sampai dengan masa depan demokrasi kita begitu. Nah, karena di negeri ini keputusan hari ini kalau tidak dilindungi oleh sistem yang jelas bisa saja berubah menjadi risiko hukum di kemudian hari. Seperti itu. Bang Arsil, Mas Danang, terima kasih banyak atas waktunya main-main ngobrol bersama Hukum Online. Semoga sehat selalu, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Wila pamit undur diri, teman-teman. Sampai jumpa di episode Ngegaspol Regulasi selanjutnya. Tetap kritis dan tetap berani. Sampai jumpa di episode berikutnya.